Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Cahina Febrian dengan NIM 2010 11 20538 dari kelas 03 SAKP 010. Di video kedua ini saya akan menjelaskan tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Konsep kemiskinan. Ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan adalah dua masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan adalah keberadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkecualian sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang. Pengertian kemiskinan. Pengertian kemiskinan menurut Bank Dunia bahwa kemiskinan sebagai hidup dengan pendapatan di bawah $1 per hari dan pengertian kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah $2 per hari. Sedangkan pada tahun 2012 dikutip dari Tribun bahwa menurut BPS atau Badan Pusat Statistik bahwa pengertian kemiskinan adalah mereka yang berpenghasilan Rp233.000 per bulan atau Rp7.000 per hari. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Pengertian kemiskinan absolut atau mutlak adalah kemiskinan yang dapat diukur dengan perbandingan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum. Oleh karena itu, mengkategorikan seseorang mengalami kemiskinan absolut adalah di mana uang yang diperoleh tidak dapat mencukupi untuk membeli lauk pauk harian. Pengertian kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di mana seorang ataupun keluarga itu tinggal, sehingga walaupun seorang atau keluarga itu pendapatnya dapat memenuhi seluruh keperluan primernya, akan tetapi masih tergolong berpendapatan rendah dibandingkan dengan individu lain di masyarakat, maka seseorang tersebut disebut mengalami kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif dapat diperkirakan dengan memperhatikan golongan berpendapatan rendah dari suatu pola pembagian pendapatan. Konsep kesenjangan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil dari suatu negara di kalangan penduduknya. Faktor penentu terjadinya kemiskinan kesenjangan distribusi pendapatan. Menurut Irma Adelma dan Cynthia Taft Morris dalam Lincoln Asia 1997, ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi di negara sedang berkembang. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, inflasi di mana pendapatan uang bertambah tapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Ketiga, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Keempat, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal sehingga presentase pendapatan modal kerja tambahan besar dibandingkan presentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah. Yang kelima, rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam, pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Yang ketujuh, memburuknya nilai tukar bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju. Sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB.
Yang terakhir, hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Todaro dan Smith 2004 mengatakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan di banyak daerah. Menurut Todaro 2000, pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapat terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka berada di garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan. Penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Adapun dampak rendahnya tingkat pendapatan penduduk terhadap pembangunan adalah dengan rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan pembangunan bidang ekonomi kurang berkembang biak dan tingkat kesejahteraan masyarakat rendah menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas. Data kerusakan hutan di Indonesia. Laju deforestasi di Indonesia menurut perkiraan World Bank antara 700.000 sampai 1.200.000 per tahun, di mana deforestasi ditaksir mencapai separuhnya. Menurut FAO menyebutkan laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1.315.000 ha per tahun, atau setiap tahunnya luas areal hutan berkurang sebesar 1%. Berbagai LSM peduli lingkungan mengungkapkan kerusakan hutan mencapai 1.600.000 sampai 2 juta ha per tahun. Dan lebih tinggi lagi data yang diungkapkan oleh Greenpeace bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3.800.000 ha per tahun yang sebagian besar adalah penebangan liar atau illegal logging. Sedangkan ada ahli kehutanan yang mengungkapkan laju kerusakan hutan di Indonesia adalah 1.080.000 ha per tahun. Hingga Maret 2012, tingkat kemiskinan di Indonesia adalah 11,96%. Apabila angka tersebut dikonversikan ke jumlah penduduk, maka ditemukan angka 29,13 juta jiwa penduduk masih masuk dalam kategori miskin. Menurut standar Global Hunger Index, 12% jumlah penduduk miskin termasuk kategori serius. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada Agustus 2012 mencapai 6,14%. Angka putus sekolah mengutip data statistik terdapat 10,268 juta siswa usia wajib belajar SD dan SMP yang tidak menyelesaikan wajib belajar 9 tahun. Di sisi lain masih ada sekitar 3,8 juta siswa yang tidak dapat melanjutkan tingkat SMA. Wakil Menteri Kesehatan atau Wamenkes Ali Gofron Mukti menuturkan pada 2007 di antara 100.000 kelahiran 282.000 meninggal. Angka tersebut masih stagnan hingga kini. Meski target pemerintah adalah 102 kematian setiap 100.000 kelahiran, sejak 2007 hingga sekarang angka kematian ibu melahirkan hampir menembus 300 kasus di antara 100.000 kelahiran. Dari 92 daerah terluar di Indonesia, 64 diantaranya merupakan daerah sulit air bersih. Selain itu, hampir setengah penduduk Indonesia kekurangan bahkan tidak punya sumber air bersih. Ditambah lagi jika 20% dari penduduk Indonesia meningkat akibat kekurangan air bersih. Karenanya, Sekretari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Indroyono Susilo mengatakan Indonesia harus punya solusi untuk mendapatkan air bersih di berbagai daerah di Indonesia. Karena ketersediaan air bersihnya sudah mencapai tahap kritis inefisiensi pilkada langsung. Biaya pilkada untuk kabupaten atau kota senilai 25 miliar rupiah, untuk pilkada provinsi 100 miliar rupiah. Jadi untuk keseluruhan pilkada di Indonesia diperlukan 17 triliun rupiah. Fitra. Pada tahun 2011 terdapat 436 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 1.053 orang. Potensi kerugian negara akibat korupsi ini adalah 2,169 triliun. Citizen journalism. Jalanan psikopat dan lansia yang terus kerusuhan dan konflik di berbagai daerah, tawuran pelajar, tata kota yang semeraut, tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang masih bermasalah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.